Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Bidadari termasuk salah satu makhluk yang berada di surga serta disiapkan untuk pendamping orang-orang yang masuk surga, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah, jin dari api, dan malaikat dari cahaya, Allah menciptakan bidadari dari materi dengan berfirman, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tentu saja untuk penciptaan makhluk sebaik bidadari, Allah menciptakannya dari materi yang murni, jernih, halus, sesuai dengan keindahan dan kecantikan mereka yang luar biasa. Allah berfirman, kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-38. Mereka tidak beranak, melahirkan, tidak pula bertambah banyak. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Allah telah memberi isyarat dalam Al-Quran. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 74. Kehamilan dan kelahiran pada umumnya tidak akan terjadi kecuali melalui proses hubungan seksual. Allah mensucikan para bidadari dari semua itu. Penciptaan yang secara langsung merupakan derajat dan kedudukan yang agung baginya. Bidadari itu diciptakan sebagaimana adanya, artinya ia langsung tercipta dengan kecantikan dan perhiasan yang menghiasi pakaiannya. Pakaian itu sangat kuat dan halus, terbuat dari tenunan sutra hijau yang mengkilap. Allah menghimpun para bidadari dengan penciptaan yang baik, akhlak yang mulia, dan pakaian yang bagus. Mereka menghirup harumnya surga yang semerbak, memakan buah-buahan surga, dan minum air surga yang tawar. Wajahnya tampak berseri-seri, itulah kenikmatan yang diciptakan Allah. Dijelaskan pula bahwa para bidadari itu sangat sopan, selalu menundukkan pandangannya. Mereka tidak pernah disentuh oleh bangsa manusia ataupun jin. Dari segi penciptaan, bidadari berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, dan iblis dari api. Dalam penampilan fisik, bidadari digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik jelita dan sempurna tanpa celah. Dalam hal ini, dalam sebuah hadis telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina, diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari misik, kafur, anbar, dan za'faran. Dalam hadis yang lain diceritakan bahwa Allah menciptakan bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Diciptakan Allah tubuhnya dari za'faran, misik, anbar, dan kafur, sedangkan rambutnya dari sutera. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan bidadari dari jari-jari kakinya hingga kedua lututnya dari za'faran, sedangkan dari kedua lututnya hingga dada diciptakan dari misik, sedangkan dari dada hingga lehernya diciptakan dari anbar, dan dari leher hingga kepalanya diciptakan dari kafur putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani dalam Al-Kabir wa Al-Awsat. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita ahli surga putih betisnya dan sumsumnya dapat dilihat dari balik 7 lapis sutera. Hal tersebut karena Allah berfirman, seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Kebeningan ada pada yakut dan keindahan ada pada sutra yang dikenakan, sedangkan kehalusan atau kelembutan ada pada setiap sesuatu dalam penciptaan pakaian dan akhlak. Kecantikan bidadari adalah keindahan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia di dunia, namun perumpamaan kecantikan mereka sedikit banyak dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW. Diceritakan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalau saja wanita ahli surga muncul ke dunia, niscaya menjadi terang bercahaya ruang antara langit dan bumi, penuh dengan angin, dan mahkota yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hal apakah lagi yang membuat kita memalingkan muka dari janji Allah yang pasti ini? Wallahu a'lam bishawab.